hasil teknologi deepfake bagi Bayangkan jika Anda melihat rekaman video seorang capres atau caleg menghina kelompok tertentu. Ya, video seperti itu kini bisa direkayasa dengan teknologi deepfake. Amerika Serikat Barack Obama, tapi coba perhatikan lagi. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Rekaman suara aktor Jordan Peele dipadukan dengan rekaman wajah Obama dengan piranti lunak editing, Adobe After Effects, dan aplikasi fake app untuk Yap, itu adalah AI. Dear people of the internet, it is Dean Donald, and I'm back on one of the great... I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nur Sulistiawati dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai remaja di era dinamika AI, antara kreativitas dan ketakutan dalam bermedia sosial. Media sosial tidak terpisahkan dari Gen Z yang dikenal sebagai pengguna paling aktif. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, 35% dari Gen Z menghabiskan lebih dari 6 jam sehari di internet, sebagian besar untuk media sosial. Platform ini menjadi ruang kreatif untuk berbagi ide, membangun komunitas, hingga menciptakan peluang karir. Namun, di balik manfaatnya, media sosial menyimpan ancaman. Salah satu yang paling serius adalah deepfake. Teknologi kecerdasan buatan AI yang mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang dalam foto atau video hingga terlihat nyata. Deepfake sendiri merupakan bagian dari deep learning untuk mengenali dan bertukar wajah dalam gambar atau video. Teknik ini dimulai dengan menganalisis sejumlah besar foto atau video wajah seseorang, melatih algoritma kecerdasan buatan untuk memanipulasi wajah tersebut, dan kemudian menggunakan algoritma untuk memetakan wajah tersebut ke seseorang dalam sebuah video. Deepfake menjadi alat yang mampu untuk merekayasa ucapan dan tindakan seseorang dalam video sehingga tampak seperti asli. Fenomena ini mengikis rasa aman dan membatasi kebebasan berekspresi di media sosial. Arus informasi yang tidak terkendali juga menciptakan tantangan berupa penyebaran informasi palsu dan manipulasi data. Pornografi deepfake sering digunakan untuk mempermalukan target atau sebagai bentuk balas dendam, revenge porn. Contoh penggunaan deepfake adalah menciptakan video atau audio palsu yang seolah-olah menampilkan seseorang berbicara atau berperilaku yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Teknologi ini telah hadir sejak tahun 2017 dengan tujuan hiburan dan kreatif dalam pembuatan film. Namun, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang memanfaatkan teknologi ini untuk melecehkan seseorang, baik itu selebritis maupun non-selebritis. Selain kasus yang menyangkut beberapa nama selebritas Indonesia, tokoh ternama seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga pernah menjadi korban terkait penyalahgunaan aplikasi deepfake. Munculnya deepfake dari tokoh ternama dapat berdampak secara nyata mempengaruhi kondisi sosial yang ada di masyarakat, mulai dari ujaran kebencian, konflik, disintegrasi, intoleransi yang semakin terakomodasi, bahkan tindakan kriminal. Seiring berjalannya waktu, persebaran hoaks, berita palsu, dan pornografi berbasis deepfake makin marak terjadi. Bahkan Presiden Jokowi pernah menjadi korban dari deepfake. Saya telah melakukan survei menggunakan Google Form tentang apakah mereka takut untuk berkreasi di media sosial karena adanya penggunaan AI, yang mana survei ini direspon oleh teman-teman saya yang berusia 16 hingga 19 tahun. Dan 70% dari mereka memiliki ketakutan dalam berkreasi di media sosial karena deepfake. Dan 100% diantaranya setuju bahwa perlunya payung hukum untuk mengatur perkembangan dan penggunaan AI. Urgensi peraturan hukum terkait tindak pidana deepfake terletak pada beberapa aspek penting. Salah satunya ketidakpastian hukum atas tindak pidana deepfake membuat penegakan hukum sulit dilakukan. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE, peraturan tersebut masih belum cukup spesifik untuk menangani kejahatan berbasis AI seperti deepfake. Banyak kasus deepfake yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Namun pelaku seringkali tidak dapat dijerat karena lemahnya regulasi.
Akibatnya korban, termasuk remaja, tidak mendapatkan kepastian hukum atau keadilan. Peraturan hukum yang spesifik untuk defek dan teknologi AI lainnya sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus mencegah pelanggaran lebih lanjut. Regulasi ini dapat mencangkup larangan pembuatan dan penyebaran defek tanpa persetujuan, sanksi tegas bagi pelaku, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti remaja. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan mekanisme pelaporan dan investigasi yang lebih efektif untuk menangani kasus defek, sehingga korban merasa lebih terlindungi dan pelaku dapat ditindak secara adil. Pemerintah perlu memperbaharui KUHP atau membuat undang-undang baru yang secara eksplisit mengatur kejahatan defek pornografi. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga menjadi upaya pencegahan melalui ancaman pidana yang jelas dan terukur. Selain pembentukan regulasi, kesadaran masyarakat terhadap bahaya defek pornografi juga harus ditingkatkan. Literasi digital perlu diperkuat agar masyarakat, khususnya remaja, dapat memahami risiko yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Dengan kombinasi regulasi yang kokoh dan edukasi masyarakat, pemerintah dapat mengurangi dampak buruk dari defek pornografi, sekaligus menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua lapisan masyarakat. Payung hukum yang kuat tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi menciptakan kesadaran akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi AI. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, langkah ini menjadi fundamental untuk menjaga hak asasi manusia, melindungi privasi, dan mendorong penggunaan media sosial yang lebih sehat di kalangan remaja. Penegakan hukum atas tindak pidana defek pornografi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan dan menghindari penyebaran konten ilegal. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Sesuai dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, korban dari kejahatan ini memiliki hak atas perlindungan privasi dan martabatnya. Keberadaan defek pornografi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum. Namun di Indonesia, korban seringkali mendapatkan stigma negatif yang membuat mereka enggan untuk melaporkan kasusnya. Hal ini menyebabkan pelaku bebas berkeliaran dan berpotensi melakukan kejahatan lebih lanjut. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung korban dengan cara mengelola emosi saat menerima informasi yang beredar di media sosial. Sayangnya, mereka yang jadi korban deepfake malah sering jadi pihak yang disalahkan. Kayak kasus Rachel tadi, alih-alih didukung, komentar di medsos malah pedes. Nganggep dia nyari sensasi. Rachel trauma dan gak pengen upload foto diri lagi di medsos. The only reason why you would want these pictures of me is because I don't want them out there. The only reason why you would want these pictures of me is because you like that it's unconsensual. Seperti yang tertera pada pasal 28B dan 28C Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang sama, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan dalam berbuat. Oleh karena itu, melihat urgensi-urgensi yang sudah disebutkan, sudah saatnya bagi negara membuat regulasi yang jelas dan ketat terkait penggunaan teknologi AI, khususnya dalam mencegah dan menangani kejahatan defek, terutama defek pornografi. Langkah ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga membangun masa depan generasi muda yang lebih terlindungi dan berintegrasi di era digital. Dia mengenai remaja di era dinamika AI antara kreativitas dan ketakutan dalam bermedia sosial. Kita sebagai generasi muda memiliki tantangan di era digital ini, sehingga kita harus lebih berhati-hati dan juga meningkatkan literasi digital dan juga perlunya urgensi hukum di era modern. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.